Milane kula nyuwun dhateng Bapak pemerintah, nyuwun tulunglah damelaken pendopo agung. Anu bangunane pemerintah Mojokerto, nang manpun pendopo agung didamelaken tempat napa penginapan, napa hotel, napa dos pundi, namake parkiran, toko-toko keramel ngembangaken adat budaya Mojopahit. Kula nyuwun tulunglah dulur, pun masalah kesenian tok, nggih kesenian monggo, wisata monggo, panggenan niku lah maksud kula itu penting gitu. Nggih, nek ampun enten panggonan pendopo agung, tempat istirahat, anu apa niku hotel-hotel, parkiran kudu disiapaken lahan paling kedhip 7 hektar niku. Mangke diparingi nami Kedaton Mojopahit. Niku maksud kula. Ya menawi sampun bentuk panggenan napa niku Kedaton Mojopahit yen nanti yang luar negeri sowan teng Mojopahit cek nek mboten diluk nyengkre cek kerasan ngoten lho nggih ya. Nek enten panggonane sampunan Kedaton Mojopahit disiapkan tanah 7 hektar paling gedhe. Lah mangke pun di panggenane kudu celak tenggane petilasan luhur ngoten lho nggih ya. Niku Bawarok, kami sudah pernah bukan hanya kami merencanakan, Pak. Kami sudah bergerak kemana-mana. Visibility study sudah selesai, ratusan juta. Detail engineering design sudah jadi. AMDAL dalam proses. Anggaran dijanjikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 50 miliar. Kalau panjenengan kepingin tahu seperti apa konsep yang sudah pernah kita susun, kita buat, monggo ke ruangan saya, Pak. Itu ada miniaturnya. Miniaturnya sangat lengkap sekali apa yang kita bayangkan, yang kita inginkan di sini. Tapi kami kami sudah audiensi langsung dengan Pak Sandiaga Uno, Pak. Kami menghadap beliau untuk menanyakan itu. Tapi ternyata ada masalah terkait dengan syarat-syarat yang belum bisa kita penuhi oleh Pemkab Mojokerto. Sertifikat, karena sertifikatnya desa, kita nunggu desa ketika sudah sertifikat maka kita harus jasama. Kemudian ada lagi HIA, Heritage Impact Assessment, itu diminta oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan karena kita harus karena lokasi yang dipilih itu berhimpitan dengan zona inti, yaitu di antara Sekolah Segaran dan Balong Bunder. Kita harus membuat HIA, Heritage Impact Assessment, itu AMDAL versi Cagar Budaya. Kita belum selesai itu. Kenapa belum selesai? Ngapunten, itu diinisiasi tahun 2018 dan saya baru masuk menjabat tahun 2022. Jadi aku kadang-kadang mikir, pirang tahun ini kok meneng ya? Kenapa harus berhenti? Karena waktu itu sangat-sangat berharga ketika kita mengejar anggaran pusat itu. Tidak mungkin, Pak, ngapunten ya, tidak mungkin, Pak, dengan postur anggaran pemerintah Kabupaten Mojokerto bangun sagradakan bangunan gede, ngapunten, tanda kutip, khusus untuk budaya saja senilai 50 miliar, Pak Kopan. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena apa? Visi misi Bupati Wakil Bupati ketika itu tetap arahnya adalah menyelesaikan infrastruktur. Kalau kita sagradakan, Pak, nganggarno 50 miliar, maka lurah akan protes, banyak pihak-pihak akan protes yang tidak akan kumanan postur anggaran kita. Anggaran kita hanya 2,2 triliun. Itu termasuk ono gaji nih, ono tunjangan nih untuk pembangunan, untuk maintenance pemeliharaan. Sekarang 2,7. Jadi kami bukan hanya berencana berangan-angan, kami sudah melangkah, Pak. Dan perjuangan itu luar biasa. Seumpama aku tak terus berhasil semua syarat, saya pasti berhadapan dengan Mas Tony, dengan Mas Lanang Muni, pasti berhadapan, ya, pasti berhadapan kami. Karena dinas kami, Pak, yang mau ngasih duit kepada kami adalah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, sementara tanahnya di situ berhimpitan dengan tanahnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Sehingga kami harus memenuhi syarat yang diperuntukkan, yang ditentukan oleh 2 kementerian itu, dan kita gagal ketika itu. Tapi gambarannya, Mbah, monggo dipersani ke ruangan saya.
Bagaimana kita sudah merancang dan saya sudah ada videonya. Andaikan ini ada proyektor, saya akan setelkan videonya. Mungkin seperti itu yang kita inginkan. Dan memang itu yang kita harapkan ketika itu. Pak, ya apa Pak, gak dipindahin nang PPST. Pak, nganggar nombaleni mana itu luar biasa dan pertanggung jawabannya kepada kami luar biasa Pak. Coba bayangkan uang miliaran itu akhirnya gak rupo. Karena kita gagal untuk memenuhi syarat-syarat. Ada 3 syarat yang belum terpenuhi ketika itu. HIA, kemudian sertifikat desa, satu lagi AMDAL yang dalam proses. Sehingga Kementerian Pariwisata membatalkan memberikan kepada kita daun calonan kota, sehingga kota bangunlah wisata bahari yang ada di Rejoto. Itu ceritanya Pak. Itu. Dan kami sudah melangkah itu dan luar biasa ketika itu investasi Pemkab terhadap niatnya Pemkab untuk membangun itu sudah luar biasa Pak. Nguruk itu Pak, itu kalau nggak salah 3 miliar kalau salah, lebih Pak. Nguruk itu belum kami izin-izinnya itu ngurus FS Pak, visi tadi itu harus melibatkan perguruan tinggi, orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Setelah FS selesai Pak, kita harus mengerjakan DED, Detail Engineering Design, itu harus melibatkan perguruan tinggi dan sudah kami lakukan semuanya itu Pak. Pak jenengan bisa saya tunjukkan monumen perjuangan kita untuk mewujudkan yang jenengan maksud itu tadi, dokumen dukure 5 meter Pak. Dokumen yang kami buat itu, kami usang-usung na Jakarta Pak. Kami gak bisa naik pesawat karena nggawa barang kakean, gak bisa naik kereta karena nggawa barang kakean. Kami bawa gambar dan sebagainya itu dengan mobil, 2 mobil, perjalanan darat Pak lewat tol kita. Itu perjuangan kita untuk mewujudkan itu, tapi gagal. Kenapa nggak dipindah ke PPST? Ya harus memulai lagi, dan itu harus goodwill-nya pemimpin daerah dan goodwill-nya dewan. Kulo karep, aku sok gambar, aku sok nyiapno bentuknya apa nanti. Saya bisa membuat FS-nya, saya bisa membuat ED-ED-nya. Tapi kalau kemudian bupatinya dan dewannya kalau sepakat ambek sing tak gawe, ya nggak akan selesai. Bupati ini oke Pak Norman. Anggarkan misalkan nyicil multi years gak selesai dalam 1 tahun. Tahun ini 3 miliar, tahun ngarep 3 miliar, tahun ngarep 3 miliar. Kalau eksekutif mau tapi dewane kemudian gak mau, iya padha wae sami mawon, ndak akan berjalan. Makanya itu bukan hal yang mudah, hal seperti itu perlu perjuangan luar biasa. Tapi kami sudah pernah memulai. Dan sekarang Pak, saya sampaikan kabar baiknya bahwa kami telah meminta tanah serta bangunan ex kecamatan Trawulan yang ada di Bejijong. Itu kami minta dari BPKAD, kami minta menjadi aset kami, dan mudah-mudahan bisa kami rencanakan untuk membangun gedung seni budaya di situ.